Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Shadaqallahul azim. Agar jangan ada yang mengatakan sungguh besar penyesalanku atas perintah Allah atau kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan aku melalaikannya, dan tiadalah aku melainkan orang yang termasuk memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebelumnya Allah perintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebaik-baik yang telah Allah turunkan. Kemudian agar jangan kita di hari akhirat nanti menyesal dengan mengucapkan besar sekali penyesalanku karena tidak mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan atau hasrah di hari akhirat tentu akan didapat oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka mengatakan seandainya semasa di dunia dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan menjadi orang yang bertakwa. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, kata mereka. Bahkan ketika ada yang melihat azab di hari akhirat, mereka berandai-andai seandainya ada kesempatan untuk kembali ke dunia, law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Kalau ada kesempatan untuk dikembalikan ke dunia, sungguh aku menjadi orang yang berbuat baik. Nah, yang paling besar memang penyesalannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menyesal apakah orang yang tidak beriman saja? Apakah orang-orang kafir saja? Dalam tafsir Al-Qurtubi atau Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menyesal itu bukan hanya orang-orang kafir, tetapi ada juga orang yang beriman yang menyesal karena mereka tidak bersungguh-sungguh dan tidak meningkatkan amalannya semasa hidup di dunia. Seandainya amalan mereka sungguh-sungguh dan meningkat saja sedikit, mungkin tempat yang didapatnya dalam surga akan lebih tinggi lagi. Nah, di antara penyesalan orang yang beriman itu muslim, tetapi mungkin mereka melakukan dosa sehingga harus nanti menjalankan hukuman di dalam api neraka. Mereka menyesal karena tidak memanfaatkan harta yang Allah berikan kepada mereka semasa di dunia. Bahkan harta itu mereka yang mengusahakannya, mereka yang berusaha supaya mendapatkan, kemudian pemiliknya adalah mereka. Allah amanahkan harta itu kepada mereka, namun di hari akhirat mereka melihat kebaikan atau pahala dari harta tersebut ada dalam timbangan orang lain. Harta itu milik kita, tapi kenapa kebaikan pahalanya ada dalam timbangan orang lain? Nah, kenapa tidak masuk dalam timbangan amal saleh kita? Ternyata semasa hidup di dunia dia tidak pakai harta itu untuk menyiapkan bekal di akhirat. Dia tidak pakai harta itu untuk mengisi timbangan amal salehnya di hari yaumul hisab. Dia tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam harta yang Allah amanahkan. Dia tahan-tahan justru apa yang sudah Allah perintahkan. Dia menjadi orang yang bakhil dalam masalah tersebut. Bakhil dalam artian menahan-nahan sesuatu yang sudah seharusnya dikeluarkan. Kemudian ketika dia meninggal dunia, harta itu pindah menjadi milik ahli waris. Di tangan ahli waris dimanfaatkan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan harta tersebut. Di dalam setiap jalan yang membuat Allah ridha kepadanya, dia infakkan harta tersebut di sana.
Nah, itu harta kita. Tapi ketika kita meninggal dunia, ahli waris mendapatkannya. Ya dengan cara itu saja, bukan mereka yang mengusahakan, bukan mereka yang bekerja lalu mendapatkannya, bukan mereka yang berjual beli dan mendapat keuntungan, tidak. Tetapi mereka dapat hanya karena turun dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris. Di tangan ahli waris, dia memanfaatkan harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud oleh Imam Al-Qurtubi. Dia memiliki harta semasa di dunia, tetapi pahala kebaikan harta tersebut ada dalam timbangan orang lain. Nah, artinya di masa harta itu di dalam kekuasaannya, dia tidak memanfaatkan untuk berbuat baik. Ketika harta itu pindah menjadi milik ahli waris ketika dia meninggal dunia, orang-orang yang menjadi ahli warisnya memanfaatkan harta itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian ada juga yang menyesal, kata Imam Al-Qurtubi, karena menghina orang lain. Dahulu ada namanya budak, dia hina budaknya karena memang kerja budak itu kerja yang dianggap sangat rendah. Mereka adalah orang-orang kelas rendah, kelas bawah. Ketika dia hina budak tadi semasa hidup di dunia, di hari akhirat ternyata budak tersebut lebih mulia daripada dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan memperolok-olok atau merendahkan satu kaum atau orang lain, karena bisa jadi orang yang kita rendahkan ternyata derajatnya jauh tinggi di atas kita di hari akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagian merendahkan orang lain itu bukan sifat orang yang beriman. Orang yang sering menyentuhkan dahinya ke lantai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dalam artian at-tazallul, menghinakan dirinya kepada Allah, tidak sepantasnya dia merendahkan orang lain, apalagi orang yang dia rendahkan adalah orang beriman. Nah, orang-orang beriman yang bersama para nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu ciri khasnya adalah azillatun 'alal mu'minin, merasa hina jika berhadapan dengan orang-orang beriman. Merasa hina dalam artian dia merasa rendah kalau berhadapan dengan orang beriman, karena orang beriman itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kemudian aizzah 'alal kafirin, kalau di hadapan orang kafir dia merasa tinggi, dia tidak merasa minder, tidak berkecil hati, dan tidak merasa rendah. Harusnya begitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menyombongkan diri di hadapan saudaranya yang seiman, seakidah, merendahkan orang yang beriman, dan mengangkat-ngangkat, dia merasa kecil dia jika berhadapan dengan orang kafir. Kemudian penyesalan yang lainnya, penyesalan seseorang yang mendapatkan harta dengan cara haram, lalu dia melakukan amal ibadah dengan harta tersebut. Menurut dia, harta itu akan menjadi bersih dan suci jika dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi penyesalannya dia tidak pakai harta yang didapat dengan cara halal itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau yang ini dia pakai untuk beribadah kepada Allah, tapi dia dapatkan harta itu dengan cara yang tidak Allah ridai. Dia dapatkan harta dengan cara haram, lalu dia pakai untuk berinfak di jalan Allah. Dia pakai untuk memodalinya melaksanakan ibadah yang butuh harta, seperti berkurban, pergi haji, pergi umrah, dan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan dia berzakat dari harta yang bukan haknya. Dia berzakat dengan harta yang didapat dengan cara curang, dengan cara suhtun, yang membuat Allah murka kepadanya. Namun dia menyangka Allah sayang kepadanya karena dia beribadah dengan memakai harta yang dia usahakan dengan cara yang haram. Sudahlah bersusah payah mendapatkan harta yang haram itu berdosa, kemudian bersusah payah pula dia beribadah memakai harta tersebut, dia sangka dapat pahala, ternyata juga berdosa. Nah, kenapa? Karena orang yang punya hak terhadap harta tersebut tidak mendapatkan haknya. Selama orang itu tidak mendapatkan haknya, maka kita telah berbuat zalim kepadanya. Sekalipun kita rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi yang kezaliman tersebut tidak akan hilang. Nah, kemudian penyesalan lainnya adalah malas meminta maaf, karena menurut dia meminta maaf itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Kenapa? Ya, kalau kita punya pahala ibadah yang luar biasa,
kalau awak punya pahala sebanyak 2 miliar, jadi kuat zalimi gak 100 orang nak masalah ada. Dia ambillah pahala awak untuk menebus kesalahan waktu di akhirat nantinya. Nabi bertanya kepada sahabat, sianan muflis, orang nan bangkrut, orang nan bawa pahala tapi bawa dosa pula. Kemudian pahalanya dipakai untuk menebus dosanya. Dosa dari makasih, dosanya kepada orang lain alias kezalimannya kepada manusia lain. Bukan dosanya kerana dia meninggalkan salat, enggak. Bukan dosa karena dia tidak puasa Ramadan, ada itu. Tapi dosa dia memfitnah orang, dosa dia menumpahkan darah orang, dosa karena merusak kehormatan orang, dosa dia pukul orang tanpa alasan yang benar, dosa karena mengambil harta orang dengan jalan yang batil. Dosa itu semua kalau tidak dia selesaikan di dunia dengan meminta maaf kepada yang bersangkutan, maka di akhirat Allah akan ambil pahala ibadahnya diberikan kepada orang yang dizaliminya. Nah, kalau dia punya pemikiran, awak banyak-banyak sajalah amalan, nanti kau dikurangi kan masih banyak yang tinggal tu. Ajari rajin-rajinnya salat, aku rajin benar salat, supaya kalau dia ambil untuk kezaliman di akhirat masih banyak yang tinggal untuk awak. Jangan-jangan tidak ada pahala untuknya, karena niat dia beribadah adalah untuk mengumpulkan pahala supaya bisa dia berbuat zalim kepada orang lain. Ibadahnya bukan untuk mencegah dia dari berbuat keji dan mungkar. Salatnya bukan tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya dia jadikan sebagai alasan nanti agar dia bisa menzalimi orang lain. Nanti kalau tidak minta maaf, diambil pahala kita, diserahkan kepada orang yang dizalimi. Lalu dia mengatakan, tidak ada masalah dong, pahala pula banyak. Lah dituang di kalkulator, lah bermiliar-miliar pahala tadi. Apalagi kalau dia rutin pergi ke Mekah setiap bulan Ramadan, penuh setiap bulan Ramadan 30 hari. Itu sekali pergi itu 1 miliar. Karena satu kali salat 7 juta pahalanya. 7 kali 5 35 juta. 30 hari kali 5 1 miliar lebih sedikit. Itu dia bawa pulang nanti. Nanti kalau dia zalimi orang, dia ambil harta orang di pasar dengan cara riba. Dia ambil harta orang di pasar dengan cara berdusta, sumpah palsu. Dia ambil harta orang dengan mengatakan ini keluaran terbaru padahal keluaran paling lama. Ini harta sesuai dengan standar padahal di bawah standar. Ini harta original katanya tapi KW, ya kan tahu, begitu. Diambillah pahalanya yang 1 miliar. Rupanya tidak ada yang mau diambil dari pahalanya. Kenapa? Dia tidak dapat pahala karena dia beribadah supaya dia bisa menzalimi orang lain. Dan tidak khawatir nanti pahalanya diambil karena pahalanya sudah banyak, sudah bermiliar-miliar. Ini orang paling bodoh sedunia. Dia sangka pahala itu bisa dihitung seperti maitung labu menjual bareh. Anda bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika tidak ada pahala untuk menebus kezaliman yang dia tidak minta maaf semasa di dunia, maka diambillah dosa-dosa orang yang dia zalimi, lalu dipikulkan kepada orang tersebut. Akhirnya ujung kajinya kata Nabi, wa turiha finnar, dicampakkanlah dia ke dalam api neraka. Itulah kesimpulan kajinya. Padahal sebelumnya dia punya amal saleh yang mungkin lebih berat daripada amal keburukan. Tetapi berhubung amal salehnya dibayarkan untuk kezaliman yang tidak dia selesaikan di dunia, kemudian ternyata pahala sudah habis, masih banyak yang harus ditebus, maka ditebus dengan memikul dosa orang lain. Tentu kita tidak mau beribadah lalu pahalanya hanya akan diserah-serahkan kepada orang di hari akhirat. Maka janganlah kita mengatakan kita selesaikan di akhirat, bayi lo tangguh, di akhirat saya mau bayi beko. Aja mengecek model tu. Kerana alun mencari azabnya mengecek model tu. Cibulan nampak azab tu nanti. Tidak ada perkataan seperti itu dari orang yang beriman percaya yakin dengan hari akhirat. Itu orang yang tidak yakin dengan hari akhirat. Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat yang Allah ceritakan. Katanya di akhirat itu dibayar dengan rupiah. Tidak. Dengan kebaikan, dengan pahala yang menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga. Sekarang penyebab kita masuk surga itu diberikan kepada orang lain. Minta maaf lah, tidak di akhirat saya minta maaf. Ada minta maaf di akhirat lah. Taubat tu sebelum angok di kerongkongan. Kalau lelaki amai, kalau di kerongkongan tak ada lagi minta maaf, terlambat taubat nasuha. Nah, malih wak minta maaf, hino wak minta maaf, terbayang olehnya. Kalau dia minta maaf berarti itu pengakuan dia bersalah. Nanti disebut-sebut orang seumur hidup saya malu. Dia anggap meminta maaf adalah untuk mempermalukan dirinya. Manusia yang mempermalukan orang yang mau minta maaf itu manusia yang tidak mengerti, tidak paham.
Nah, di sisi Allah justru Allah akan angkat orang yang mau meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, kadang-kadang minta maaf ongeh loh. Kamu minta maaf tuh. Nah, kalau tidak dimaafkan, ya terserah. Ya, kamu tidak butuh loh. Itu mengada minta maaf seperti itu. Orang minta maaf itu menunjukkan penyesalan atas kesalahan yang terjadi. Nah, jangan diancam pula orang yang sudah kita zalimi, lalu kita ancam pula. Kalau bapak ibu tidak maafkan, bapak ibu yang berdosa. Kalau saya tidak berdosa lagi, itu dari mana pula kaji yang seperti itu? Ada orang minta maaf, dapat maaf dari orang yang bersangkutan. Itu saja belum tentu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena minta maaf itu baru satu dari 4 syarat supaya taubat kita taubat nasuha. Kalau dia dimaafkan oleh orang tapi dia sendiri tidak menyesal, ya sudah, rukun terbesar itu yang tidak ada. Ibarat dia tawaf, dia sa'i, tapi wukuf di Arafah tidak ada. Begitulah nasib hajinya, batal, wajib dia haji lagi. Tidak sah taubatnya karena rukun terbesar tidak ada, yaitu penyesalan. Nah, kalau dia menyesal, tidak pula minta maaf pada orang yang bersangkutan. Allah juga tidak akan ampuni dosa-dosa kita sampai terpenuhi syarat yang ditetapkan. Dia menyesal dan itu syarat terbesar. Kemudian dia berhenti dari perbuatan buruk tersebut sesegera mungkin, tidak dia tunda. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangnya. Kemudian kalau ada hubungannya dengan hak manusia, dia minta kerelaan, dia kembalikan atau dia minta maaf. Nah, kalau tidak, selesaikan nanti dengan memberikan pahala kita kepadanya atau kita menerima dosa darinya. Nah, begitu cara Allah menyelesaikan kezaliman yang tidak diselesaikan pelakunya semasa hidup di dunia. Nah, kalau kita berpikir ternyata berat untuk minta keikhlasan orang yang kita sakiti, maka jangan sekali-kali menyakiti orang lain, apalagi orang-orang beriman yang termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang hasrah, menyesal di hari akhirat. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.